Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Tim Arjaya Kusuma dengan review jurnal. Oke, balik lagi dengan jurnal kita nih. Kita akan bahas jurnal konsep Islam wasatiyah, salahkan gue, sebagai wujud Islam rahmatan lil alamin. Itu peran NU nih dan Muhammadiyah. Gimana sih perannya dalam mewujudkan Islam yang damai di negeri tercinta kita ini, ya gak? Oke, sebelum kita review, gue cuma mereview nih, nggak bermaksud menggurui atau bermaksud gimana-gimana lah. Gue juga ilmu Islam gue masih cetek ya. Oke, balik lagi ya. Jadi itu Nabi Muhammad sendiri tuh mengajarkan kita itu untuk Islam itu damai ya, damai banget, damai. Islam itu damai, itu nggak ada kekerasan, nggak ada dengan cara-cara yang indah lah, yang damai gitu. Tapi emang benar nih, kata di jurnal ini, kekerasan atas nama agama terjadi di berbagai negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia tuh kan. Terus faktanya yang menjadi perhatian bersama adalah bahwa kekerasan yang sering terjadi tersebut mengatasnamakan Islam. Aduh, gimana ya? Ngasih contoh juga guys. Ternyata nih pada tahun 2018 nih ada ledakan bom bunuh diri gitu kan di gereja dan markas polisi di Surabaya nih. Aduh. Jadi ya seakan-akan ya itu tadi tuh, Islam dijadiin kayak ya sarang teroris atau gimana lah. Ya Allah. Di jurnal juga dibilang tuh kan, Islam itu akar kata bermakna dari selamat kan, selamat. Mengharapkan itu semua umatnya itu tuh ya, apakah umatnya membuat kerusakan gitu kan dengan membabi buta atau segala macam itu. Aduh, nauzubillah, jangan. Kita itu Islamnya harus damai. Nah, makanya nih di review kita emang di jurnal ini bagus nih. Jadi emang keberadaan dan wujud Islam di berbagai negara yang mayoritas penduduknya memiliki di Indonesia itu khas gitu. Islam itu khas, jadi mudah berbaur dengan agama lain kayak Kristen, Konghucu, Protestan, apalagi Hindu, Buddha, semua negara di Indonesia lah. Indonesia banyak gitu agama-agamanya, termasuk yang enggak menurut agama. Konsep nih sekarang nih, konsep wasatiyah Islam. Jadi wasatan atau wasatiyah dalam Islam itu diambil dari kata wasata atau wusta yang bermakna tengah dan menjadi istilah wasit al-wasyid, artinya penengah. Islam itu berarti mungkin bisa dianalogikan Islam itu sebagai penengah gitu. Nah, ini disebutin juga nih di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dengan demikian pula kami telah menjadikan kamu atau umat Islam umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui atau supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan meninggalkan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Nah, oke, itu barusan artinya. Nah, dalam tafsir di Al-Misbah menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan sebagai umat
wasatan, pertengahan, adalah moderat dan teladan. Sehingga dengan demikian keberadaan umat Islam dalam posisi pertengahan tersebut sesuai dengan posisi Ka'bah. Ka'bah penengah ya, yang berada di pertengahan juga nih. Jadi kan Ka'bah tuh di tengah-tengah, kita muterin lagi pas lagi haji atau umroh gitu kan, ibadah kan. Jadi ya bisa dilihat lah, jadi kita tuh nggak ke kanan atau nggak ke kiri gitu. Ya kan, kita adil di tengah-tengah, adil seadil ya, mungkin ya nggak seadil Allah sih, tapi mungkin adil di mata manusia gitu. Nah, Yusuf Al-Qaradawi juga menyatakan nih dalam jurnal ini, menyatakan pertengahan sebagai al-tawazun atau keseimbangan. Jadi penengah itu dia seimbang. Nah, jadi antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan, atau ruhiyah spiritualisme dalam madiyah materialisme, terus fardiyah individu, dan jamayah kolektif, wa'iyah kontekstual dengan matsliyah atau idealisme, sabiyah konsisten dengan tagayur perubahan. Nah, jadi seimbang itu merupakan watak alam raya. Nah, watak alam raya nih sekaligus menjadi watak dari Islam sebagai risalah abadi. Ya emang sih kita di dunia itu dihadapi dengan ketidakseimbangan gitu ya. Tapi di Islam sendiri kita diajarkan untuk menjadi penyeimbang, penengah gitu kan. Misalkan ada cekcok antara kedua gitu, ya kita harus menengahi gitu, bagaimana baiknya dalam sebut apa sih itunya tuh yang tadi barusan dalam cekcok itu. Jadi di dalam penengah atau penyeimbang itu, insya Allah kalau kita melaksanain dah hidup terang dari keluar dari kegelapan gitu, itu yang rahmat dan wasatiyahnya itu terwujud dalam sikap dan perilaku berislam yang inklusif, humanis nih, dan toleran. Jadi saling mengerti, jadi saling lah pokoknya. Kita menghargai perbedaan, kalem gitu, nggak kasar, nggak tenang aja, tenang ya. Kasar dalam arti ya tonjol-tonjolan atau apalah perkataan atau apa, kita harus santun segala macam agar tidak melukai perasaan orang lain atau agama lain. Kita ke peran NU nih, kan kita kan peran NU dan Muhammadiyah. Indonesia itu punya kiblat, asik kiblat dalam peragaman Islam ya. Di situ satu ada NU, satunya lagi ada Muhammadiyah. Nah, bagaimana nih konsep penengah atau wasatiyah di NU sendiri dan di Muhammadiyah sendiri? Di jurnal dia bilang nih, kalau NU di kita itu cenderung ke mazhabnya Imam Syafi'i sebagai kiblat nih, kiblat rujukan atau doktrin keagamaan. Kalau Muhammadiyah sendiri itu lebih memilih tidak memihak kepada salah satu mazhab fikih yang ada, katanya sih gitu nih, ada di jurnal nih. Tapi emang ya Muhammadiyah sendiri itu bukan anti mazhab ya, tapi dia lebih ke inti atau ke langsung ke sumbernya, yaitu Al-Quran. Ada lagi ternyata selain Al-Quran ada Al-Sunnah dan Al-Maqbulah gitu. Jadi nggak menentukan mazhab itu bukan berarti anti, dan juga ini sih jadi mendorong
idealisasi generasi awal Islam ya sebagai generasi terbaik itu sih katanya nih, yang ya bener sih emang nggak terkotak-kotak gitu, jadi nggak bingung gitu mazhab siapa gitu, jadi emang lebih langsung ke Al-Qur'annya gitu. Nah, sekarang udah ngeri nih di jurnalnya ada politiknya juga. Nah gimana nih kita lihat nih, jadi sikap tawasud yang memperlihatkan Muhammadiyah dan NU antara lain juga nampak dalam pandangan politiknya gitu. Waduh, udah politik nih. Ada 3 prinsip yang sering dijadikan dasar pengambilan keputusan politik NU. Kalau di NU sendiri itu kebijaksanaan, keluasan, dan moderatisme. Ayo, yakin nih sekarang itu NU penuh kebijaksanaan? Apakah ya? Nah, ini perlu dipertanyakan untuk zaman sekarang nih. NU sekarang nih kebijaksanaannya gimana? Apakah lebih cenderung ke sini atau ke sini? Kita balik lagi dalam konteks apa sih namanya? Konteks wasatiyahnya gitu gimana? Oke, sekarang ke Muhammadiyahnya nih. Sikap yang diperlihatkan Muhammadiyah. Jadi apa aja nih? Di Muhammadiyah sendiri tergolong kaitannya dengan teologi politiknya. Muhammadiyah itu tergolong ke dalam kelompok substantivistik nih kata jurnalnya, yang tidak terlalu bernafsu untuk menjadikan Indonesia itu sebagai negara Islam. Oke. Agak bagus nih, nggak bernafsu. Jadi mungkin lebih gimana ya? Agak bingung nih nyimpulinnya nih. Tujuannya sendiri itu dibentuknya Muhammadiyah itu menjadikan masyarakat Islam dan dengan penegakannya amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Bagus sih. Muhammadiyah juga nolak gitu kan pemberlakuan syariat Islam di negara kita, seperti organisasi Islam lainnya ya seperti Hizbut Tahrir gitu, tahu Majelis Mujahidin Indonesia, dan banyak deh yang nerapin gitu syariat Islam dan sebagainya. Sekarang bagaimana sih sinergi NU dan Muhammadiyah itu dalam menjaga persatuan di NKRI? Ya, NU sama Muhammadiyah sendiri apa sih namanya, menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Mantep nih, berarti menjunjung tinggi nasionalis banget dah. Tapi katanya demokrasi ya, tapi sekarang banyak RKUHP nih yang tahu-tahu tuk diketok. Nah gimana tuh sikap NU dalam apa sih, dalam undang-undang yang baru banget disahin ya, RKUHP itu tuh yang semua bisa kena. Nah, makanya kok NU diem aja sama Muhammadiyah, gimana ini? Aduh, gimana? Tapi yang pasti sih NU sama Muhammadiyah itu maju, bergerak satu, lurus laras buat memajukan NKRI kita nih tercinta gitu loh. Nah di jurnal itu dikatakan nih, selain menjaga kesatuan NKRI disampaikan oleh tadi tuh NU dan Muhammadiyah. Nah ini Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj mengatakan bahwa NU dan Muhammadiyah memiliki cita-cita yang sama, yakni menyelamatkan dan menjaga NKRI. Lebih jauh lagi ia berkata, Indonesia itu negara yang beriman dan bertakwa. Dalam Al-Quran disebutkan bangsa yang beriman dan bertakwa akan tetap ada gitu.
Sedangkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Kiai Haji Haidar Nasir mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang kuat, akan utuh dan tetap bersatu karena Indonesia merupakan negara yang beriman. Dasarnya adalah Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Tapi keimanan. Apakah yakin kita beriman semua di negara kita? Keimanan itu kita tidak bisa. Keimanan itu dapur sih kalau menurut saya juga dapat dari Cak Nun. Gitu. Keimanan itu soal dapur, tapi soal kita sesama manusia itu akhlak. Gitu. Itu pandangan yang saya ayuni sendiri dan saya jalani, insya Allah ya. Tapi ya namanya manusia gitu, manusia gitu. Kita ya secara sederhana sih Islam Nusantara, agama Islam, ajaran agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran dan hadis yang dipraktekkan di Indonesia itu di Nusantara. Sebenarnya sih Nusantara itu gak cuma Indonesia doang sih, tapi ini di jurnal ngomongnya Indonesia dalam kurung Nusantara. Nah, kalau Nusantara itu Malaysia juga termasuk Nusantara sih, setahu gue ya, setahu saya. Jadi gue gitu. Terus juga ya tetap ada perbedaan gitu mengenai Islam Nusantara sendiri. Dilihat dari sudut pandangnya, kita manusia lah, banyak sudut pandang gitu. Nah, di dalam jurnal ini juga dibilang nih, dalam Islam Nusantara sendiri terdapat ruh atau spirit yang dalam, dan beberapa spirit tersebut itu jadi jaga baik-baik lah. Satu, ada toleransi dalam keberagamaan. Yang kedua, apresiasi dan penghargaan terhadap tradisi yang baik. Ketiga, elastis dan tidak kaku membaca teks. Kayak gue nih barusan. Kita bahas yang pertama dulu nih, toleransi dalam keberagamaan. Apakah yakin sekarang bertoleransi dalam berkeagamaan? Saya yakin sih, insya Allah kita bertoleransi lah. Kita lihat sendiri di kehidupan kita sehari-hari, di kantor, di mana gitu. Ya walaupun memang ada sedikit cekcok lah di medsos atau di sebagai macam, tapi kita tetap menjaga kesatuan antar sesama umat beragama. Yang kedua itu ada tradisi atau penghargaan terhadap tradisi yang baik, penghargaan terhadap tradisi yang baik. Mungkin semacam plus kali ya. Di sini sih dibilangnya sih bahwa Islam pada masa Nabi dibangun atas tradisi yang lama dan yang baik, gitu kan. Tradisi yang dan apresiasi yang dihargai adalah tradisi yang baik. Memajukan peradaban, mungkin dari kulturnya sendiri, kayak pembawaan musik tentang Islami, terus ada lomba-lomba pildacil atau dakwah gitu-gitulah yang tentang lomba-lomba Islam. Nah, yang ketiga itu nggak kaku dalam membaca teks nih, elastis dan tidak kaku. Di sini sih dibilang tidak kaku dalam membaca teks Al-Quran maupun hadis turun di abad ke-7 dengan kondisi teks yang tidak berubah hingga sekarang. Ya sih, akan tetapi kehidupan kan kita semakin maju gitu ya. Mungkin ada perangkat apa sih, kayak kita kan semakin maju dalam berekonomi, saintifik, terus problem sosial kita juga dari dulu sampai sekarang juga beda-beda. Ya banyak deh problematika yang pengetahuan nanti juga kedepannya pasti akan mengalami perubahan lagi. Nah, maksudnya elastis dan
tidak kaku dalam membaca teks juga. Di sini dibilang menegaskan bahwa teks mengandung karakter kehidupan, mungkin tuntunan hidup kali ya, tuntunan berkarakter yang baik. Di dalam Al-Quran sendiri juga kita diajarkan untuk baiklah, terus kondisi berada atau kainunah pada dirinya gitu, mengandung kondisi yang berproses. Kita sebagai manusia itu selalu berproses gitu, mengikuti proses yang ada, mengikuti alur gitu. Terus menjadi kondisi menjadi atau sahyurah atau syahrurah gitu lah. Nah, jadi itu menjadi. Nah, kita pengen menjadi apa atau bagaimana tuh, dan kita terus bergerak gitu. Setiap harinya kita bergerak, setiap hari, setiap detik, setiap menit, kebalik ya. Itulah, pokoknya kita harus melangkah melaju gitu, dan jangan kaku gitu menghadapi situasi dunia yang saat ini begini begitu. Kita jalani dengan, tadi katanya itu berproses, syahrurah gitu kan. Nah, itu dari tadi itu 3 prinsip yang yang terdapat di Ruh Nusantara gitu. 3 prinsip itu positif banget sih menurut saya sih di dalam jurnal ini. Ya, kita juga harus tahu lah 3 prinsip ini gitu. Oke, sekarang kita ke penutup aja nih kan. Dari yang tadi kita bahas dari Muhammadiyah, NU, terus konsep dalam wasatiyah ya, penengah gitu di negara kita itu gimana sih. Jadi ya kita juga tahulah bahwa konsep dan sikap yang ditunjukkan NU dan Muhammadiyah sendiri itu ya bersama-sama berkeinginan untuk memajukan negara kita dan menjadikan Islam itu damai, nggak lebih ke kiri, nggak lebih ke kanan, terus jadi lebih ke penengah gitu kan. Tapi kalau dilihat dari keadaan sekarang sendiri itu kayaknya agak berpihak kemana gitu kan. Kita lihat sendiri dari masalah-masalah yang ada di berita atau di cuitan Twitter atau Instagram atau media sosial gitu kan. Lebih kemana sih ini, dari NU sendiri apakah ada tindakan dari NU atau Muhammadiyah sendiri, apa ada tindakan atau malah diem aja gitu, melihat kayaknya malah kebijakan ini tuh lebih condong kemana gitu. Kita itu sebagai ya rakyat biasa gitu kan, perlu bantuan juga dari ormas kayak NU atau Muhammadiyah sendiri gitu kan. Kalau ada yang melenceng dalam Islam itu harusnya bagaimana kan. Islam juga mengajari kita untuk adil gitu, adil dan damai gitu. Adilnya itu juga kan nggak ke atas nggak ke bawah, tapi di tengah-tengah gitu kan, seperti yang tadi gitu. Oke, kalau gitu gue tutup aja deh nih ya. Bukan konten sih, tugas. Mungkin ke tugas ya, konten saya tidak jago. Sekali lagi, saya sendiri tuh nggak jago dalam hal perislaman, atau ya saya pemeluknya, tapi bukan bermaksud di sini, bukan bermaksud menggurui siapapun gitu ya. Kita sama-sama belajar. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya sendiri, gue mohon maaf sebesar-besarnya. Dan ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari gue, Tim Barjaya Kusuma, mahasiswa KPI di BBC Bima Bangsa Cirebon. Oke, salam.
Salam sehat.